Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwira Aditya Pangestu dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari PPT saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu memahami peran dan tujuannya tentang pemerintah daerah. Nah, secara singkat presentasi ini menjelaskan apa itu pemerintah daerah, tujuan utamanya, struktur pemerintahan, contoh urusan publik, serta bagaimana otonomi daerah dijalankan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang pertama itu apa itu pemerintah daerah? Definisi pemerintah daerah yaitu penyelenggara pemerintahan di wilayah provinsi atau kabupaten atau kota yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jenisnya terdiri dari tingkat provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota. Fungsi utamanya yaitu menyusun kebijakan lokal, menyediakan layanan publik, melaksanakan pembangunan dan mengatur tata ruang. Tujuan pemerintah daerah yaitu yang pertama melayani masyarakat seperti menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan yang cepat dan terjangkau. 2. Mengatur dan menata wilayah atau menyusun peraturan daerah, tata ruang, dan pengelola lingkungan sesuai kebutuhan lokal. 3. Mengembangkan ekonomi lokal, mendorong investasi, pemberdayaan UMKM, dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkelanjutan. Nah, strukturnya itu ada gubernur, bupati, atau wali kota. Gubernur itu kepala pemerintahan provinsi, koordinasi kebijakan antara kabupaten, kota, atau hubungan pusat. Itu terus ada bupati atau wali kota, kepala pemerintahan kabupaten atau kota, bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan publik lokal. Wewenang eksekutifnya itu menandatangani peraturan daerah, menjalankan APBD, memimpin perangkat daerah. Nah, ini pilihan gubernur dipilih langsung oleh pemilih provinsi. Itu bupati atau wali kota dipilih pada tingkat kabupaten atau kota. Struktur DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota yang memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi legislatif itu membahas dan mengesahkan perda, peraturan daerah. Fungsi anggaran itu menetapkan APBD atau mengawasi realisasinya. Nah, terus itu fungsi pengawasannya itu mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh kepala daerah dan perangkat daerah. Struktur perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unit teknis pelaksana, dinas, badan, atau kantor yang mengeksekusi kebijakan dan memberikan layanan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dinas sosial, perizinan, dan layanan administrasi. Pendidikan itu mengelola sekolah, standar pendidikan dasar, dan program peningkatan mutu guru. Kesehatan itu puskesmas, imunisasi, program kesehatan ibu dan anak. Infrastruktur itu pembangunan jalan, drainase, air bersih, dan fasilitas publik lokal. Contoh urusan yang dikelola pemerintah daerah itu pendidikan dasar atau menengah. Itu menyediakan penyediaan sekolah negeri, pembiayaan BOS, dan perbaikan fasilitas belajar. Kesehatan masyarakat yaitu puskesmas, imunisasi, penanggulangan penyakit menular, dan gizi masyarakat. Infrastruktur dan tata ruang, jalan lokal, drainase, pengelolaan sampah, dan perizinan bangunan. Ekonomi lokal dan perizinan, dukungan UMKM, promosi pariwisata, dan pelayanan perizinan usaha. Pelayanan publik lainnya yaitu administrasi pendudukan, sosial, penanggulangan bencana, dan transportasi lokal. Nah, ini otonomi daerah yang dijalankan melalui siklus. Itu yang pertama itu perencanaan partisipasif, lalu penyusunan APBD, pelaksanaan oleh perangkat daerah, serta pengawasan DPRD. Prinsipnya itu dekonsentrasi tugas, desentralisasi fiskal, dan akuntabilitas publik. Manfaat otonomi bagi masyarakat. Yang pertama, pelayanan lebih cepat dan sesuai kebutuhan lokal. Keputusan dekat dengan warga. Peningkatan akses dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dukungan UMKM, dan lapangan kerja. Terus partisipasi publik dalam perencanaan dan anggaran daerah. Dampak jangka panjang itu kualitas hidup lebih baik, pemerataan pembangunan, dan respons cepat terhadap masalah lokal. Nah, ini referensi dan sumber-sumbernya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.